Shalom Bapak Mama semua. Halo. Para majelis dan Bapak Pendeta, sekarang kami 10 orang anak katekumen akan mempresentasikan metode penginjilan yang kami pelajari, yaitu Amakir. Amakir adalah singkatan dari anugerah, manusia, Allah, Kristus, iman, dan Roh Kudus. Selamat mendengarkan Bapak Mama semua, majelis dan Bapak Pendeta. Saya persilakan Kakak Aca untuk memulai dengan anugerah. Bapak semua, yang pertama adalah anugerah. Hidup kekal adalah anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma dan gratis. Semua orang tidak dapat memperoleh anugerah hidup kekal. Apa yang menyebabkan manusia tidak dapat memperoleh anugerah hidup kekal? Yaitu dosa. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menurut Anda, apakah dosa itu? Seandainya 3 dosa dalam sehari, sama dengan 90 kali 12, maka ada 1080 dosa. Kalau dikalikan dengan umur kita 20, maka ada 20.000 dosa. Nah, apakah dengan dosa sebanyak itu Anda layak masuk surga atau menerima hidup kekal? Tentu saja tidak. Karena itu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena harus sebaiknya, apakah manusia supaya bisa masuk surga? Sebab tuntutan Allah adalah sempurna. Saya akan menjelaskan melalui cerita tentang telur busuk. Seandainya saya membuat telur dadar dengan 10 butir telur, ternyata pada telur ke-10 yang dipecahkan itu busuk. Apakah telur dadar itu masih layak digunakan dan dimakan? Karena 1 telur yang busuk telah mencemari 9 telur yang lain. Sebenarnya seperti itu hidup kita, meskipun kita sudah berusaha berbuat baik sebanyak mungkin, tetapi hanya karena 1 dosa telah mencemari seluruh perbuatan baik kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang menuntut kita sempurna. Jadi harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat cara Allah. Ada 2 pengertian yang salah tentang Allah. Yang pertama, ada orang yang mengatakan bahwa Allah seumpama seperti seorang kakek yang memiliki kasih kepada cucunya, tapi tidak menyatakan keadilan jika cucunya bersalah. Ada orang juga yang mengatakan bahwa Allah seumpama seperti seorang polisi yang hanya memiliki keadilan tetapi tidak memiliki kasih. Pengertian yang benar tentang Allah adalah Allah itu adalah kasih dan adil. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari Allah adalah Allah tetap mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Sepertinya ada dilema, bukan? Dilema ini semacam pernah dialami oleh seorang bernama Jenderal Semila yang hidup di sekitar permulaan abad 20. Dia seorang pemimpin kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan Kaisar Tsar Rusia yang diktator. Kelompok ini hidup di tenda-tenda di padang gurun dan tentunya berpindah-pindah dengan membawa serta keluarga mereka. Jenderal Semila sangat dihormati karena keadilannya yang tegas dan tak pandang bulu. Pada suatu malam, seorang pengawal Semila datang melaporkan bahwa orang yang masuk ke tenda perbekalan dan mencuri makanan mereka. Semila naik pitam dengan laporan ini karena persediaan makanan mereka sangat terbatas dan pemakaiannya sangat dihemat. Maka ia memanggil semua keluarga dan berkumpul di tenda utama dan mengatakan kepada mereka bahwa mulai sekarang siapapun yang tertangkap dan dicambuk 50 kali di muka umum. Tidak lama setelah itu, pengawalnya datang kepada Semila dan melaporkan bahwa ada lagi makanan yang dicuri. Bukan hanya itu, tetapi bahwa pencuri itu sudah tertangkap.
Namun ternyata pencuri itu adalah ibunya sendiri. Semila menghadapi dilema seperti mendapatkan buah simalakama. Kalau dia mencabuk ibunya sendiri yang sudah tua, renta untuk menegakkan keadilannya, pasti sang ibu akan mati. Namun kalau ia tidak menghukum karena kasihnya kepada ibunya, pasti ia akan kehilangan jawabannya, dan semua orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang adil. Ketika semua yang hilang berkumpul itu bertanya-tanya, apa yang akan Semila lakukan? Semila dengan tegas memerintahkan agar hukum tetap ditegakkan. Ibunya dibawa ke hadapan umum. Para algojo bersiap melaksanakan hukuman. Kemudian ia melakukan sesuatu yang sangat menjadikan semua orang. Tetapi sebelum cambukan pertama dilayangkan, Semila berdiri, memperlepaskan jubah kebesarannya dan memeluk ibunya dari belakang sambil berkata, "Lakukan hukuman itu untuk mencambulnya sebagai ganti ibunya." Cambukan itu mengenai punggungnya sendiri. Semua terdiam. Anda lihat, hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Semila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada sang ibu dibuktikan. Hukuman sudah dijalani, tetapi Semila sendirian yang menjalaninya. Demikian juga Allah tidak akan mengingkari kasihnya kepada kita, tetapi juga tidak akan meniadakan keadilannya terhadap kita. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Oke, tadi kita telah mendengar tentang anugerah, manusia, dan juga Allah. Sekarang kita akan masuk dalam Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hal ini dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Tetapi kita juga bisa melihat dalam Alkitab bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh manusia. Hal itu juga tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan Bapa sebagai anaknya, penuh kasih karunia dan kebenaran." Lalu Allah berarti adalah sungguh-sungguh manusia, dan pada waktu yang sama dia tetap Allah. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah? Tadi kita mendengar tentang cerita Jenderal Samila yang disampaikan oleh teman kita, yaitu Berens. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kasih dan keadilan Allah itu bertemu melalui pengorbanan. Pengorbanan siapa kalau begitu? Nah, pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Allah menjelma menjadi manusia dan mensejajarkan dirinya menjadi manusia. Tapi apa yang menjadi perbedaan antara Yesus dan kita? Yang menjadi perbedaannya, Yesus sempurna, manusia berdosa. Sekali lagi saya tekankan, Yesus sempurna, kita berdosa. Hal ini dapat kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 6. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Mama semua, mari kita membuka Alkitab dan kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 6. Bagi yang sudah dapat, saya persilakan untuk membacanya. Dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, dari ayat itu kita bisa melihat bahwa karena dosa kita, Yesus rela menanggung segala beban kita. Hal ini juga terlihat dalam 2 Korintus 6 ayat 21. Di situ mengatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa karena kita. Saya tekankan lagi, Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa sama sekali dibuat jadi dosa karena kita. Karena dosa kita, dosa saya, dosa teman-teman, dosa bapak mama, dosa para presbiter, bahkan dosa bapak pendeta. Oleh karena itu, dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia mati, dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dan setelah Dia bangkit atas kemenangannya oleh maut, kita semua kini selamat. Dan dari sana Tuhan menawarkan kepada kita sebuah hadiah. Apakah Bapak Mama tahu hadiah apa yang ditawarkan kepada kita? Tadi disampaikan oleh Kakak Aca tentang anugerah hidup kekal. Jadi kita semua sepatutnya berbahagia karena atas kebaikan Tuhan Dia menawarkan hadiah kepada kita, yaitu anugerah hidup kekal. Dan kini kita bisa menerima anugerah hidup kekal itu dengan gampang, hanya dengan cara beriman kepadanya. Shalom. Shalom Bapak Mama semua. Shalom. Kita lanjut dengan iman. Iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Kunci yang benar untuk membuka pintu surga itu disebut sebagai iman yang menyelamatkan. Dan kunci yang salah untuk membuka pintu surga itu disebut sebagai iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan di sini ada beberapa konteks. Yang pertama yaitu 1. Iman yang melompat dalam gelap. Yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja atau tidak ada relasi apapun. Yang ketiga, iman yang sementara atau hanya mengandalkan Yesus untuk satu keperluan. Selanjutnya, iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan di sini adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya untuk mendapatkan hidup kekal. Terima kasih. Shalom. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang akrobatik yang bernama Mr. Blondie. Dia adalah seorang akrobatik yang berjalan di atas tali-tali dari gedung yang tinggi ke gedung yang lain. Pada suatu hari, dia melakukan atraksinya di atas gedung, dari gedung yang tinggi ke gedung yang lain. Dia melakukan atraksi tersebut di atas tali-tali dan membawa tongkat panjang untuk membantu keseimbangannya. Ketika dia telah menyelesaikan atraksi tersebut, banyak orang bertepuk tangan, bersorak-sorai kepada Mr. Blondie. Tetapi pada saat itu, Mr. Blondie bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya bahwa saya bisa kembali ke gedung tersebut dengan membawa gerobak? Orang-orang pun percaya. Banyak orang angkat tangan bersorak-sorai. Tetapi Mr. Blondie bertanya lagi bahwa jika kalian percaya, maka siapa di antara kalian yang akan naik di atas gerobak dan jalan bersama saya? Orang-orang pun diam dan tidak ada yang berani mengangkat tangan. Tetapi datang seorang anak kecil, dia ingin naik bersama Mr. Blondie di atas gerobak. Orang-orang pun terdiam dan bertanya dalam hati, siapa anak ini? Dia kenapa mau naik di gerobak? Soalnya takut jatuh kok. Jadi ini anak hanya diam-diam saja. Setelah itu Mr. Blondie melakukan aksinya bersama anak tersebut dari atas gedung yang tinggi ke gedung yang lain. Walaupun di tengah-tengah perjalanan angin meniup mereka, tetapi anak itu tetap tersenyum dan tenang. Setelah menyelesaikan atraksi tersebut, orang-orang pun bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Tetapi mereka bertanya,
Ini anak bisa apa? Kenapa lu mau naik? Ini anak hanya ketawa-ketawa sah. Dianya ini bilang, ini nih beb bapak, jadi beb percaya. Jadi kesimpulannya bahwa kita kalau hanya percaya sebatas pengetahuan itu belum tentu percaya. Tetapi kalau kita sudah percaya secara pengetahuan dan mengenal secara pribadi, pasti kita akan percaya sepenuhnya. Terima kasih. Salam. 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 Jadi ini cerita tentang insersi kapal. Jadi ada seseorang anak laki, dia nih suka berenang di laut. Pas lari dia berenang di laut, berenang begini, kaget. Dia benar dia itu capek, dia mulai nafas mulai habis. Jadi dia ini harus cari satu pegangan nih untuk dia nih supaya jangan mati lah di laut, di kolam begitu. Jadi cari gini dapat satu pegangan supaya dia jangan mati. Tarik nafas begini, tarik nafas begini, kayak ada satu kapal ini ada yang mau tolong dia. Jadi kalau dia nih mau tetap hidup, dia harus lepas dari pegangan lama. Jadi ibaratnya kalau ketemu hidup baru di Tuhan, kita harus lepas dari pegangan lama. Ya baik, shalom Bapak Mama. Kita akan masuk dalam Roh Kudus. Iman yang menyelamatkan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan dari Allah. Meterai itu menandakan bahwa kita telah menjadi milik Allah sepenuhnya, dan bahwa jaminan keselamatan itu pasti. Roh Kudus tinggal dalam hati orang percaya, memimpin dalam kebenaran, dan menjadi bukti bahwa keselamatan yang kita terima adalah sah dan kekal. Baik, terima kasih. Shalom. Salam. Shalom, sekian dari kami anak-anak Ekumen. Terima kasih.